يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Tentunya beragama ini adalah sikap yang dibangun atas dasar pemahaman kita terhadap agama. Dan agama itu sumbernya 3. Apa kira-kira? Al-Quran, As-Sunnah, apa lagi? Ijma'. Iya, bisa ijma'nya sahabat, bisa ijma'nya tabi'in, pokoknya ijma'. Ini sumber ajaran Islam. Dan ketiga sumber ini ada dalam Al-Quran. Disinggung dalam Al-Quran. Al-Quran itu sendiri jelas. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wa kitabil ladzi anzala min qabl. Wa kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wa kitabil ladzi unzila min qabl. Berimalah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, yakni Al-Quran, dan kepada kitab yang diturunkan sebelum itu. Akan tetapi, ayyuhal ikhwah, ternyata kalau sekedar mengambil sumber dasar agama saja, walaupun sumbernya sudah tepat, kalau tidak dibarengi dengan pemahaman yang tepat, juga tidak melahirkan hasil yang benar. Karena kita tahu banyak orang-orang yang menyimpang dari kebenaran itu juga berdalil pakai Al-Quran, berdalilnya juga pakai hadis Nabi, kadang juga menukil ijma'. Tapi kok berbeda? Ini pasti ada sesuatu yang bermasalah di sini, yaitu bagaimana cara mereka memahami. Dan Al-Quran tidak membiarkan permasalahan ini tanpa ada kejelasan. Enggak. Allah bahkan jelaskan sejelas-jelasnya pemahaman siapa yang harusnya kita ikuti. Dan itu disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Yang pertama ya dicatat di surah Al-Baqarah ayat 137. Yang kedua di surah An-Nisa ayat 110. 115. Yang ketiga di surah At-Taubah ayat 100. Yang keempat di surah Al-Fath ayat 26. Ada lagi di akhir surat Al-Fath. Akhir surat Al-Fath. Pokoknya ayat terakhir. Itu beberapa dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang keistimewaan cara beragamanya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari At-Taubah, Al-Baqarah ayat berapa? 137. Apa kata Allah di situ? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Betul kan ayatnya begitu? Ada yang pegang mushaf? Nggak ada. Mushaf digital nggak ada juga. Insya Allah betul begitu ayatnya. Fa in amanu artinya in itu syarat, harfu syarat. Jikalau mereka mau beriman bimisli sebagaimana ma amantum bihi, apa yang antum imani. Yang dimaksud antum di sini adalah yang dituju ketika ayat itu turun. Ketika ayat itu turun, yang statusnya mukmin ya cuma sahabat Nabi, nggak ada yang lain, ya kan? Siapa yang beriman selain mereka? Ketika ayat ini turun, ya nggak ada.
Kalau orang-orang itu mau beriman sebagaimana yang kalian imani, mereka akan dapat hidayah. Faqadih tadau. Tapi kalau nggak mau ngikutin sahabat dalam cara beriman, ya nggak dapat. Wa in tawallau fa innama hum fi syiqaq. Jadi kalau mereka berpaling, tidak mau mengimani sebagaimana yang kalian imani, fa innama hum fi syiqaq wa sayakfikahumullah. Itu yang pertama. Dalil yang kedua dari di mana? An-Nisa ayat 115. Ini adalah dalil bahwa ijma'nya kaum muslimin, kaum mukminin, dan yang pertama kali masuk dalam pengertian kaum mukminin adalah sahabat Nabi. Jadi apapun yang disebut sebagai orang-orang beriman dalam Al-Quran, maka yang pertama kali masuk adalah sahabat Nabi. Karena mereka yang pertama kali beriman. Tidak ada umat yang mendahului mereka. Nggak mungkin. Ya, as-sabiqun al-awwalun mereka ini dalam masalah iman. Allah mengatakan di situ, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa menentang Rasul, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah jelas baginya hidayah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Perhatikan di sini ada dua penyebab. Yang pertama, menentang Rasul setelah jelas dalilnya. Dalil kebenaran sudah jelas, tetap dia menentang ajaran Rasulullah. Yang kedua adalah wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Mengikuti selain jalan yang ditempuh oleh orang-orang beriman. Yang dimaksud siapa? Sahabat. Karena ketika ayat ini turun, ya cuma mereka orang-orang beriman itu. Sahabat semuanya lewat sini, dia nggak lewat sini. Dia lewat yang lain. Nah, itu namanya yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Akibatnya apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia berpaling dalam kesesatannya itu. Ujung-ujungnya wa nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Wasa'at masira. Dalil yang ketiga apa tadi? At-Taubah ayat 100. Qala Allah Ta'ala was-sabiqunal awwalun min al-muhajirin wal ansar. Sahabat semua kan? Muhajirin, ansar. Yang ketiga, walladzina taba'uuhum biihsan. Bagaimana Allah memberikan rekomendasi kepada tiga golongan ini? Muhajirin, sahabat Nabi. Ansar, sahabat Nabi. Para pengikut Muhajirin dan Ansar, sebagiannya juga sahabat Nabi. Mereka yang baru masuk Islam pasca penaklukan kota Makkah, itu nggak masuk kategori Muhajirin, nggak masuk kategori Ansar. Jadi adalah alladzina taba'uuhum biihsan. Termasuk para tabi'in, tabi'in, dan generasi-generasi berikutnya. Yang penting mereka mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan baik. Syaratnya itu. Syaratnya apa? Kalau ingin dapat apa yang dijanjikan dalam ayat ini, ikutin hum, al-muhajirin wal ansar, biihsan, dengan baik. Radhiyallahu anhum. Allah meridai mereka. Udah, kalau dapat ridha Allah, tenang. Gak usah mikir masuk surga apa enggak ya. Auto masuk surga. Ya, auto masuk surga, masuk. Gak usah khawatir lagi. Dan auto bebas dari neraka. Ya, saya pakai bahasa sekarang ya. Otomatis sudah. Udah otomatis. Karena ridha Allah itu lebih dari jannah. Jannah itu makhluk. Ya kan? Ridha Allah, sifatnya Allah. Allah menghalalkan orang-orang ini untuk mendapatkan keridhaannya Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan otomatis mereka akan ridha banget dengan pahala yang Allah berikan, puas mereka. Wa a'adda lahum jannat, Allah sudah siapkan bagi mereka surga-surga tajri tahtahal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Mereka kekal di sana, itulah kemenangan yang besar. Dalil keberapa tadi? Ketiga.
Mau lagi? Sudah cukup? Mau lagi? Al-Fath ayat 26. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. Ingat kaidahnya yang tadi? Siapa yang masuk orang beriman? Nomor satunya sahabat Nabi. Maka Allah turunkan as-sakinah, perasaan tenangnya itu ala rasulihi, kepada rasulnya, wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang beriman, para sahabat Nabi yang ada ketika itu. Wa alzamahum kalimat taqwa, dan Allah ikat mereka dengan kalimat ketakwaan. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan adalah mereka itu, al-mu'minin itu, para sahabat Nabi itu adalah orang yang paling berhak untuk komitmen dengan kalimat taqwa, dan mereka lah ahli-ahlinya ketakwaan. Jadi kalau mau bicara orang paling bertakwa siapa setelah Rasulullah? Sahabat beliau, jaminannya dari Allah. Gak mungkin Allah salah. Ya. Dalil berikutnya, Al-Fath juga di akhir, ayat terakhir. 29 ya, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud. Pujian itu dari Allah itu. Orang-orang yang bersamanya Muhammad ini siapa kalau bukan sahabat Nabi? Sahabat Nabi. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas, enggak minder dari depan orang kafir, ruhama'u bainahum, lemah lembut terhadap sesama orang beriman, enggak kebalik. Ya, ada orang-orang yang sama orang beriman galaknya luar biasa. Galak banget dia. Kajian dibubarin. Giliran Natalan gereja dijagain. Kebalik ini. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya, sejelek-jeleknya muslim masih muslim. Sejelek-jeleknya muslim itu masih muslim. Dia hamba Allah, dia ngaku Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tarahum ruk'an sujjadan. Kau lihat para sahabat Rasulullah ini kerjaannya ruku' dan sujud. Ahli-ahli salat mereka ini. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Engkau melihat bekas sujud pada wajah mereka. Zalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum, sampai akhir ayat. Ini adalah ayat yang memuji. Allah memuji para sahabat. Dan masih banyak juga yang lain sebetulnya ya, tapi cukuplah 5 ayat. Nah, berangkat dari sini kita jadi faham, oh ternyata memang yang dijamin oleh Allah, pemahaman itu akan berujung pada keridhaan Allah, ya pemahamannya sahabat. Jalan yang digaransi oleh Allah bahwa orang yang menempuhnya ini dapat hidayah, jalannya sahabat. Ya. Kemudian kalau kita berbicara dalil dari hadis, maka dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan begini, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala ar-rawi la adri adzakara ba'da qarnihi qarnaini aw thalatha. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Ini Nabi yang ngomong. Mungkin salah? Nah, mungkin salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setelah generasinya beliau nomor 2 siapa? Tsummal ladzina yalunahum. Yang berikutnya. Generasi sahabat adalah generasi dari orang siapa saja yang berjumpa dengan Rasulullah. Di definisi sahabat itu siapa saja yang berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan sadar, bukan mimpi ya. Bukan mimpi. Kalau mimpi mau 100 kali gak jadi sahabat ya. Anak 100 kali mimpi ketemu Rasulullah, mau 1000 kali gak jadi sahabat. Harus dalam keadaan sadar mimpinya. Kok mimpinya sadar? Ngelihat berjumpanya dengan Rasulullah harus dalam keadaan sadar. Jadi sudah gak mungkin ada sahabat baru. Gak ada. Sahabat sudah final. Dan dalam keadaan beriman kepada Rasulullah. Ini sebagaimana yang didefinisikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar
dalam kitab beliau Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Ini kitab monumental. Beliau menyusunnya selama nggak lama, cuma 40 tahun. Saking pentingnya maqamus sahabah ini. Kedudukan sahabat itu spesial di mata kaum muslimin, khususan di mata ahlul hadis. Karena kalau dia sudah terverifikasi sebagai sahabat Nabi, nggak usah ditanya thiqah apa enggak, udah di atasnya thiqah. Yang perlu ditanya thiqah apa enggak itu berikut-berikutnya. Sahabat Nabi Allah sudah garansi. Mau minta garansi dari siapa lagi? Ya. Allah sudah garansi dia kok. Nabi sudah mengatakan khairun nas qarni. Makanya mereka ini benar-benar berusaha untuk memverifikasi, benarkah ini sahabat Nabi ini? Kadang orang itu diperselisihkan. Ada yang bilang dia sahabat, ada yang bilang dia tabi'in. Dari perselisihan mereka ini, turunannya adalah hadisnya diterima apa enggak. Ini orang enggak ada yang mengatakan dia thiqah. Iya kalau benar dia ini sahabat. Kalau enggak, harus ditarjih. Statusnya sahabat atau bukan. Kalau sahabat, berarti enggak usah dicarikan siapa yang mensiqahkan dia. Tapi kalau bukan, perlu ada tansis, pernyataan tegas bahwa dia ini thiqah. Kalau enggak, hadisnya jadi ada kelemahan di situ. Al-Hafidz Ibnu Hajar mendefinisikan sahabat adalah kullu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Kenapa dibilang berjumpa bukan melihat? Kenapa kira-kira? Hah? Karena ada yang buta. Ayat surat Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Sahabat Nabi datang buta. Buta berarti enggak sah jadi sahabat Nabi. Enggak, tetap sah karena berjumpa itu enggak harus melihat. Fisiknya ketemu, dengar langsung suaranya Rasulullah, berjumpa namanya. Ada beberapa sahabat yang tunanetra, jadi enggak pernah melihat wajah sosok Rasul, enggak pernah melihat. Tapi status sahabat mereka tidak ada yang mempermasalahkan sama sekali bil ijma'. Bahkan ayat Al-Qur'an mengatakan anja'ahul a'na wa may yudrika la'allahu yazakka ila akhiril ayat. Dan dia harus dalam keadaan beriman ketika ketemu dengan Nabi. Kemudian sampai matinya juga beriman. Artinya kalau wal'iyadzu billah dia murtad, gugurlah dia sebagai sahabat Nabi. Mati dalam keadaan murtad, gugur. Demikian juga yang ketemunya dengan Nabi itu sebelum dia beriman, setelah berpisah dia masuk Islam, nggak ketemu lagi, nggak juga menjadi sahabat. Ada satu contohnya yang kayak gitu, cuma satu, yaitu utusannya Kaisar Heraklius, Kaisar Romawi pernah mengirim utusan At-Tanuhi kepada Rasulullah. Nah, ketika dikirim, ketemu Rasulullah, dia belum masuk Islam. Dia mendengar ucapannya Rasulullah. Pulang dia, setelah itu masuk Islam, nggak ketemu lagi, Rasulullah udah meninggal. Jadi dibikin sebagai teka-teki. Dia tabi'in, tapi hadisnya nyambung ke Rasulullah. Siapakah dia? Ya ini orangnya. Siapa tadi namanya? Lupa loh. Baru tak bilang. Siapa? Susah. At-Tanuhi. Siapa namanya? At-Tanuhi. Utusannya Heraklius ke Rasulullah SAW. Cuman dia yang disebutkan. Nggak ada orang lain yang kriterianya tabi'in tapi hadisnya nyambung. Ya, gara-gara apa? Dia ketemu, nggak masuk Islam. Setelah itu masuk Islam nggak ketemu lagi. Padahal syaratnya kalau mau dianggap sahabat, ketemunya harus Muslim. Dan dia harus mati dalam keadaan Muslim. Walaupun sempat murtad, masuk Islam lagi, tetap jadi sahabat. Tapi kalau dia murtad dan mati dalam sebagai murtad, nggak jadi sahabat. Contohnya Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah itu di akhir, ya sempat ketemu sama Rasulullah, pulang ke kaumnya murtad dia. Dia nyuratin Rasulullah. Dia bilang, min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Ya, kita partnership bagi dua ya, kamu separuh, aku separuh. Jadi dia
awalnya Muslim, kemudian dia murtad dan mati terbunuh sebagai nabi palsu. Nah, jadi generasi terbaik adalah generasi sahabat ini. Itu Allah sudah milih memang. Dipilih orang-orang yang paling cocok untuk berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi juga mengatakan khairun nasi qarni, setelah itu adalah generasi yang datang berikutnya, ya ini yang ketemu sama sahabat, tidak ketemu sama Rasulullah, dikenal dengan nama at-tabi'un atau at-tabi'in. Yang berikutnya lagi nomor 3-nya adalah generasi tabi'it tabi'in yang ketemunya dengan at-tabi'un, tidak ketemu dengan sahabat Nabi. Nah, perawinya itu ragu apakah Nabi itu setelah menyebutkan generasi beliau alias generasi sahabat, beliau menyebutkan 2 apa 3 generasi. Ala kulli hal 1, 2, 3 berarti nggak ada perselisihan. Yang keempat ini disebut apa enggak sama Nabi, itu aja perselisihannya. Jadi kalau 1, 2, 3 sahabat tabi'in, tabi'in ini jelas dalilnya ya. Nah, di sini Anda akan kutipkan ucapan salah seorang tabi'in yang terkenal namanya Umar bin Abdul Aziz. Tahu? Siapa itu? Hah? Siapa? Khalifah. Khalifah dari Bani apa? Bani Adam. Bani Umayyah. Ya, dari Bani Umayyah. Beliau mengatakan begini, bagus sekali ucapannya ya. Qif haitsu waqafal qaum. Yang dimaksud al-qaum adalah para salaf. Sahabat terutama. Berhentilah di mana sahabat berhenti. Dalam hal apa? Dalam hal pembahasan mereka, dalam hal amaliyah mereka. Mereka bahas itu enggak? Maksudnya pembahasan-pembahasan yang sifatnya baku ya. Bukan pembahasan yang sifatnya dinamis. Enggak, yang di masa itu bukanlah sesuatu yang baru. Dari dulu itu sudah paten. Dibahas enggak sama sahabat? Enggak. Berarti jangan dibahas. Mereka ngerjain hal itu enggak? Sesuatu yang memang sudah ada alasan untuk melakukannya di masa sahabat. Bukan sesuatu yang di masa itu belum ada alasannya. Kalau alasannya belum ada, ya mereka nggak akan mengerjakan. Tapi ini sesuatu yang tuntutannya udah ada, alasan mengamalkannya ada, penghalangnya nggak ada. Mereka ngerjain nggak? Nggak. Ya udah stop, jangan dikerjain. Qif min haitsu waqafal qaum. Kenapa kok harus begitu? Fa innahum an ilmin waqafu. Karena mereka itu sengaja diam karena tahu. Tahu ini memang nggak bisa dibahas lebih dari yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Masalah ini kita nggak diajarin lebih dalam lagi sama Nabi SAW. Jadi berdasarkan pengetahuan mereka stop. Bukan stopnya karena nggak ngerti. Karena ngerti mereka stop. Nggak bahas masalah itu, tidak mengamalkan hal tersebut. Wa bi basarin nafidhin kaffu. Dan dengan pandangan yang sangat jeli, mereka menahan diri. Mereka ngerem itu alasannya jeli sekali. Halus. Mereka yang paham, kita nggak ngerti. Kenapa kok mereka sampai tidak melakukan? Apakah mereka nggak mampu melakukan? Malas gitu, capek. Nggak ada ceritanya. Wa hum ala kashfiha kanu aqwa. Mereka kalau mau membahas itu, mereka lebih mampu membahasnya daripada orang-orang yang lain. Permasalahan-permasalahan ini, seandainya mereka mau bahas secara mendalam, mereka mampu. Tapi ketika mereka tidak membahas, berarti memang gak disuruh membahas lebih dalam dari itu. Nabi gak ngajarin mereka untuk mendiskusikan lebih lanjut. Sudah, kita gak dikasih tahu lebih dari ini. Dan ini masalah kita nggak bisa bahas secara logika. Masalah-masalah yang sifatnya ghaibiyat, perkara-perkara ghaib, nggak bisa mau pakai logika gimana? Nggak terdeteksi oleh kita. Ya sudah, nggak dibahas, nggak usah dibahas. Stop. Fa innahum kanu ala kashf
wa hum ala kashfiha kanu aqwa wa bil fadli law kana fiha ahra. Yang terkait dengan amaliyah, seandainya perbuatan itu memang mengandung keutamaan, maka yang lebih antusias untuk mengujar keutamaan itu ya mereka, bukan yang lain. Kalau mereka tidak antusias sama sekali mengamalkan amaliyah-amaliyah tersebut, ya berarti memang nggak ada keistimewaannya. Itu bukan amal saleh. Karena apa? Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Ingat surat Al-Fatihah 26. Wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha. Paling berhak jadi orang bertakwa. Ahlinya takwa itu mereka, bukan yang lain. Ya, as-sabiqunal awwalun, paling bersegera untuk mendapatkan kebaikan. Yang masuk Islam pertama kali mereka. Wabil fadli law kana fiha ahra, law kana fiha. Seandainya itu mengandung keutamaan, mereka yang paling getol, paling ambisius untuk mengejarnya. Fala in qultum, kalau ada yang beralasan begini, hadatsa ba'dahum, kan itu terjadi setelah mereka, bukan di masa mereka. Fama ahdatsahu illa man khalafa hadiyahum. Sesungguhnya yang merekayasa hal-hal baru tadi, yang dikenal juga dengan istilah al-muhdatsat. Al-muhdatsat itu artinya diterjemahkan oleh Nabi, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kalau terjadi bid'ah-bid'ah setelah mereka, lah yang merekayasa bid'ah itu adalah orang-orang yang menyelisihi bimbingannya para sahabat. Wa raghiba an sunnatihim, tidak tertarik dengan sunnahnya sahabat, ajarannya sahabat. Padahal ajarannya sahabat ini dipuji habis oleh Allah, dijamin oleh Allah, terminalnya jelas. Mana terminalnya? Radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Jelas terminalnya. Kok nggak diikutin buat tandingan? Berarti ini orang-orang yang memang mau menyelisihi ajarannya para sahabat. Fala in qultum hadatsa ba'dahum wa raghiba an sunnatihim wa laqad wasafu minhu ma yashfi wa takallamu minhu bima yakfi. Sedangkan mereka sendiri para sahabat ini sudah demikian gamblang menjelaskan bagaimana thariqah mereka dalam beragama, metode mereka dalam menjalankan din ini seperti apa, mereka udah jelaskan sejelas-jelasnya. Dan di samping itu dideskripsikan dan dijelaskan sejelas-jelasnya. Wa takallamu minhu bima yakfi. Bahasan-bahasan mereka, pembahasan mereka tentang thariqah yang benar ini banyak banget. Ya tinggal dibaca aja, pelajari. Baca kitab-kitab sunnah. Kitab-kitab yang judulnya As-Sunnah. As-Sunnah itu artinya Al-Aqidah. As-Sunnah lil Khallal, As-Sunnah lil Barbaha, As-Sunnah li Abdullah bin al-Imam Ahmad, As-Sunnah li Ibn Abi Asim, Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah lil Lalakai, Syarh As-Sunnah lil Barbahari, Syarh As-Sunnah lil Muzani. Banyak kitab-kitab yang membawa judul apa? As-Sunnah. Itu yang dibahas adalah masalah-masalah akidah, masalah-masalah metode beragama. Fama fawqahum muhassirun wa ma dunahum muqassirun. Enggak ada yang bisa lebih cepat dari mereka. Mereka sudah paling cepat dalam mendatangi kebaikan. Enggak ada orang yang bisa menandingi cepatnya mereka dalam mengejar kebaikan. Dan kalau mau minimalis, kadar minimalisnya, ya ikutin mereka juga. Mau cari kadar maksimalnya, ikutin sahabat. Sahabat nggak lebih dari itu, antum jangan lebih dari itu. Mau ambil kadar minimal yang itu baik, ya, jangan di bawahnya itu, ikutin minimalnya sahabat seperti apa, jangan di bawahnya itu. Ya, kalau di bawahnya itu nanti muqassir, dia nggak sempurna, minimalisnya nggak dapat. Lebih dari sahabat, wulu, kebablasan.
Makanya Umar mengatakan apa? Waqad qassara anhum qaumun fajafau. Ada orang-orang yang tidak meneladani amaliyah minimalisnya sahabat. Sehingga mereka akhirnya menjauh dari target minimal ini. Kurang ibadahnya. Jauh dari Allah. Wa tajawazahum akharuna faghalau. Adapun yang lainnya mau mendahului sahabat, mau lebih dari sahabat sehingga mereka terjerumus dalam sikap ghulu, ekstrim dalam beragama. Dan dua-duanya ini kebinasaan. Sesat itu imma dia berlebih-lebihan atau kurang dari kadar minimal. Wa innahum fima baina dzalika la'ala hudan mustaqim. Sedangkan para sahabat ini tetap konsisten, jalannya lurus di antara yang kurang dari yang harusnya itu minimal maupun dari yang kebablasan tadi. Jadi itulah metode beragama yang terjamin hasilnya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tugas kita apa? Pelajari itu, udah tahu, ikuti, pegang teguh. Udah, gampang. Beragama itu konsepnya ittiba. Beragama itu konsepnya apa? Ittiba. Apa artinya ittiba? Ngikuti. Banyak banget dalilnya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Di ayat yang lain, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Allah mencela orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang Allah turunkan. Dicela oleh Allah. Di surat Al-Baqarah ada, di surat Luqman juga ada. Luqmannya kalau nggak salah ayat 21. Surat Luqman surat ke-31 ayatnya kalau nggak salah 21. Ittabi'u wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Qala awalau kana asy-syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Allah cela orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang Allah turunkan dan ngikutin yang lain. Ya. Allah cela, berarti beragama itu simpel, ikuti aja deh. Udah jelas, dalilnya jelas, ya jelas, itu ikuti. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, itu beberapa permasalahan penting tentang bagaimana cara beragama yang benar. Ya.